Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita dalam setiap pujian penyembahan kami yang dinaikkan. Coba banyak yang merasakan sukacita Tuhan. Haleluya. Ya. Pertama-tama saya sangat bersyukur. Kembali lagi, setiap saya dapat kesempatan di atas mimbar ini, saya sangat bersyukur. Ya, karena saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin bukan karena kuat hebat saya, bukan karena siapa saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Saya ingin cerita sedikit, mungkin yang pas khotbah terakhir itu, setiap kita mau dekat dengan Tuhan, ada aja yang ingin mengintimidasi, pasti ada. Ya. Ketika khotbah yang terakhir, saya beritahu bahwa setelah pulang dari Jakarta itu saya sakit 1 minggu. Sementara minggu harus khotbah, sakit 1 minggu. Ya. Tapi Tuhan beri kekuatan. Sekarang memang Bapak Gembala Bapak Dedi udah kasih tema ini udah dari mungkin sekitar 3 minggu lalu atau akhir Januari ya. Dan memang selama sampai menjadi itu saya lakukan persiapan memang gak gampang karena saya juga masih baru, masih belajar, harus belajar banyak. Gak bisa yang dikasih tema 2 hari 3 hari langsung naik. Wah, itu mungkin susah ya. Tapi saya udah persiapkan lama. Saya biasa kalau hari Sabtu itu betul-betul khusus waktu untuk persiapan ya. Mungkin Kak Henry tahu dari pagi sampai malam itu saya gak keluar kamar. Mungkin Kak Henry juga pikir nih, kok Billy makan atau enggak ya. Gak keluar kamar, memang gak keluar kamar itu butuh waktu khusus, butuh waktu fokus yang betul-betul supaya saya bisa mempersiapkan ini dengan baik. Tapi memang itu ada aja. Ketika hari Sabtu pagi bangun, baca HP full, telepon sama WA. Apa? Dari Takari, dari kejadian apa? Tanah longsor, jalan ketutup. Wah, beta yang mau fokus, hilang fokus. Jadi pikirin Takari kemana nih? Dokternya lagi ada di Kupang. Baru Takari ada kejadian, mungkin Kak Ito tahu ya kalau ada kejadian. Kemarin banjir juga ada posko waktu Desember, pas di Jakarta juga itu tambah beban. Jadi pikir, wah gimana ini Takari ini? Jadi langsung koordinasi, telepon bidan, telepon perawat yang ada di sana, tanya, saya tanya gimana, bisa nggak kondisinya? Yang pertama saya tanya, ada korban jiwa nggak? Karena kalau ada korban, dokternya harus ada di situ, harus balik lagi ke sana. Terus saya tanya, ada rumah-rumah yang kena nggak? Ya. Tapi puji Tuhan, ketika saya dapat informasi bahwa hanya truk Fuso aja yang tertimbun di dalam longsor itu, korban jiwa nggak ada, rumah nggak ada. Wah, kita langsung terima kasih Tuhan, hari ini kita bisa fokus untuk mempersiapkan khotbah hari ini. Amin. Jadi itu kalau kita mau ikut Tuhan, ada aja yang mau mengintimidasi ya. Tapi saya percaya kalau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, itu pasti Tuhan akan membuka jalan. Amin. Tema khotbah hari ini yaitu setia mengampuni ya. Setia mengampuni itu pas dapat tema ini, wah ini tema nih berat juga nih. Mengampuni ini bukan satu hal yang mudah ya. Tapi setelah saya baca-baca, setelah saya cari bahannya, mengampuni itu ternyata gampang-gampang susah. Ya, kenapa gampang-gampang susah? Gampang-gampang susah itu gampang untuk diucapkan, susah untuk bukan beda ngomong. Ya, itu bukan beda ngomong. Jadi kita harus tahu ya, ternyata gampang-gampang susah. Kalau kita mau ngomong aja gampang. Oh, saya sudah mengampuni dia, tapi dalam hati, itu masih mengganjal, masih menjadi perdebatan dalam batin kita. Ya. Jadi sekarang ini orang-orang Kristen ini yang menjadi masalah besar adalah sulit mengampuni. Ya. Walaupun orang tersebut sudah bertobat, sudah terima Tuhan, rajin beribadah, ya, sudah melayani, tetapi masih sulit untuk mengampuni. Ini menjadi masalah besar bagi kita anak-anak Tuhan untuk saat-saat ini, dan ini menjadi pergumulan yang luar biasa. Jadi untuk mengampuni itu tidak mudah. Mengampuni itu tidak semudah membalikan tangan ya. Apalagi kalau misalnya suami istri, suami dengan istri ya,
suaminya kasar, istrinya juga balas kasar, ya. Istri atau suami ke mama mantu, ke mama mertua, atau mertua ke mama mantu, baru ketemu sedikit sudah diteriakin dari jauh, udah lihat oh mama mantu sudah datang. Buka pintu langsung teriak-teriak, langsung marah-marah, ini itu belum shalom, belum apa sudah kena marah. Ya. Lalu apa? Dalam pergaulan juga anak-anak muda sekarang ini gampang untuk patah hati, gampang untuk dendam. Jadi anak muda laki-laki perempuan menyimpan benci, menyimpan kepahitan. Kenapa? Diputusin pacarnya selingkuh, ninggalin dia. Ini juga menjadi pergumulan buat kita. Ya, untuk rekan kerja juga sama. Ketika kita kerja dalam suatu instansi atau tempat kerja atau bisnis, kita seringkali dikecewakan, seringkali ditipu. Apalagi kita misal mau mulai bisnis, udah rencana matang-matang, 3-4 orang berkumpul mau bisnis buat bisnis, ternyata yang satu bawa lari duit. Nah, jadinya kecewa, patah hati, kepahitan, ya. Jadi sekarang itu untuk menjadi sakit hati itu sangat mudah, menjadi kepahitan, menjadi dendam dalam diri itu sangat mudah, ya. Tapi saya percaya seorang yang hidupnya berfokus pada Kristus, seorang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, ia akan mempunyai prinsip hidupnya untuk memiliki karakter Kristus, ya. Dan salah satu karakter Kristus yang harus kita teladani ialah mengampuni. Amin. Jadi kita sebagai anak Kristus itu kita harus meladani Tuhan, ya. Kalau kita udah bilang kita anak-anak Tuhan, anak Kristus, kita harus memiliki karakter Kristus, ya. Tuhan itu Tuhan yang hebat, itu Tuhan yang maha pengampun. Dia mau mengampuni, dia mengampuni dosa-dosa manusia, ya. Jadi kita itu sebagai anak Tuhan itu kita harus mau mengampuni, ya. Karena kita percaya bahwa ada kuasa dalam setiap pengampunan yang kita lakukan. Amin. Amin. Ya. Mengampuni itu nggak ada ruginya, saudara. Ya, saya mau kasih tahu, mengampuni itu nggak ada ruginya. Justru sebaliknya, kalau kita menyimpan benci, kita menyimpan dendam, kita menyimpan amarah, itu justru rugi buat kita. Kenapa? Contohnya, misalnya kita benci, sakit hati dengan A, ya. Beta mau makan, ingat dia A kelakuan ke beta. Wih, beta kemarin diomongin dengan dia. Beta mau kerja, beta ingat, wih, beta kemarin betul-betul disakiti dengan dia. Beta mau tidur, beta ingat dia kurang ajar sekali bisa ngomong gitu sama beta. Nah, tapi si apa? Pagi bangun ke pasar, masak, ya. Siang jalan-jalan ke pantai, sore lihat sunset, ya. Makan salome, pulang tidur nyenyak. Yang rugi siapa? Kita sendiri, ya. Jadi kalau kita mau mengampuni itu nggak ada ruginya, saudara, ya. Saya ingin katakan, kalau kita mengampuni orang yang paling diberkati dengan pengampunan itu adalah diri kita sendiri. Amin. Ya. Kalau kita mau mengampuni orang yang paling diberkati, orang yang akan terima mukjizat, orang yang akan terima kuasa, orang yang akan melihat hal-hal besar, itu adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi kita itu harus mengambil komitmen, ya, mengambil komitmen untuk mau mengampuni. Ya. Sekali lagi itu gampang-gampang susah, ngomong doang sih gampang, tapi lakuinnya itu yang susah, ya. Jadi kita belajar 3 prinsip pengampunan. 3 prinsip pengampunan yang kemarin yang sudah saya siapkan ini adalah, yang pertama, kenapa kita harus mengampuni? Karena kita lebih dulu diampuni, ya. Dari firman Tuhan Matius 18 21 ayat 35, mari kita buka Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sudah ketemu? Amin. Ya, perikopnya berjudul perumpamaan tentang pengampunan, ya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara akan membacakan ayat yang genap, ya. Firman Tuhan berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. 24. Mulai mengadakan perhitungan di hadapannya kepadanya seorang yang hutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. 26. Maka sujudlah hambanya itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang hutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencuci kawannya itu, katanya, bayar hutang. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah kawannya itu dan menyerahkannya kepada aku sampai ia melunaskan seluruh hutang. 35 sama-sama. 1, 2. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hati. Amin. Ya. Jadi ini berbicara tentang perumpamaan tentang mengampuni. Yang ada seorang yang berhutang 10.000 dinar menghadap kepada raja, dipanggil pada raja, ya. Lalu dia meminta belas kasihan raja karena dia tidak punya dia tidak punya 10.000 dinar itu untuk membayar hutangnya. Ya. Lalu apa yang raja perbuat? Raja mengampuni dia. Ya. Raja mengampuni dia. Tapi ketika ia keluar, ada orang lain yang hutang sama dia. Ya. Yang dilakukan apa? Bukannya mengampuni, malah ingin menghakimi dia, ya. Malah disuruh jual, malah dia bilang dia katakan bahwa jualah semua hartamu, ya. Justru dia malah disakiti, ya. Akhirnya dibawa lagi kepada raja. Akhirnya dia juga mendapatkan hal yang sama, ya. Jadi kita kalau mau mengampuni itu, pertama itu kita telah diampuni, ya. Kalau kita telah diampuni, kita juga harus bisa mengampuni orang lain, ya. Kalau kita sudah diampuni lalu kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan katakan apa? Dia tidak akan mengampuni engkau. Bapa di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Amin. Dalam ayat lain dikatakan, ya, dalam Matius 6 ayat 12 itu berbicara tentang doa Bapa kami, ya. Doa Bapa kami dikatakan bahwa dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lanjut ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sama, ya, sama. Dan yang terjadi saat ini adalah orang zaman-zaman ini, sekarang ini, ya, orang itu lebih gampang melihat kesalahan orang itu untuk dihakimi, ya. Saat ini orang lebih gampang menghakimi daripada mengampuni, ya. Contoh ketika ada masalah, ketika kita duduk sama-sama, misalnya kita ada masalah dengan A, kita duduk sama-sama dengan dia untuk membicarakan masalahnya, ya. Sekarang ini lebih cenderung untuk menghakimi. Kenapa kita bisa bilang menghakimi? Karena ketika duduk sama-sama yang dicari apa? Bukan solusi, tapi benar atau salah, ya. Masalah boleh datang, gak apa-apa, ya. Kita kakak adik, kita orang tua, kita mantu dengan mertua, kita dengan teman, sesama pekerja gereja, sesama jemaat, masalah boleh ada, gak apa-apa.
Tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu bersama Tuhan. Amin. Masalah singgungan boleh ada. Ketika kita duduk berdua, kita udah bicarakan, kita kasih tahu sebaiknya bagaimana, kita kasih tahu kalau kita keluarin unek-unek kita beritahu harusnya jangan seperti ini, jangan seperti ini, ya kita udah memberitahu, tapi teman yang kita udah kasih tahu sudah mengerti. Oh ya, saya minta maaf kalau memang saya salah. Yang celakanya setelah minta maaf apa? Makin disalahin. Makanya jangan begitu, udah tahu begitu salah, itu begini. Yang ada bukan selesai masalah, tambah masalah baru, makin panjang, saudara-saudara. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah, kita sudah bicarakan, harusnya kita udah mengampuni. Oh ya kakak, lain kali jangan begini ya. Jadi kita sama-sama membangun. Bukan juga berarti kita harus cuek. Kita udah tahu dia salah, kita diem-diem aja, kita nggak ngomong. Apalagi kita orang yang kita kenal. Ya, kita harus bisa membagi kasih, kita harus bisa membagi firman Tuhan, kita harus membagi karakter Tuhan itu dengan sesama kita juga ya. Apalagi kawan-kawan kita, keluarga kita. Jadi kalau udah salah juga jangan dibiarin. Tapi juga harus minta hikmat Tuhan supaya bijak dalam menyelesaikan masalah itu. Kalau kita masih ikut ego kita sendiri, itu gak akan selesai. Satu berpendirian A, satu berpendirian B, tetap tunjuk kamu salah, tetap saya salah, ini benar, salah, gak akan ada ujungnya. Kita ini bukan hakim, kita ini bukan pengacara, ya, kita ini bukan dalam persidangan untuk menentuin kamu bersalah, kamu ini bukan. Ketika dia bersalah, kita lepaskan pengampunan. Ketika dia sudah mengakui kesalahannya, kita minta maaf, akan minta maaf, mungkin kita tegur terlalu keras, ya. Itu akan meluluhkan sesama kita. Kalau kita, oh dia memang orang yang baik, oh dia memang betul-betul mengasihi saya. Kita juga bisa selain mendapatkan pengampunan, dia juga mendapatkan kasih. Amin. Berkatnya itu double, saudara, kali lipat. Ya, kita juga tidur jadi nyenyak, sampai pikir lagi dia. Ya. Jadi kalau dalam Alkitab, ya seperti contoh kisah seorang perempuan yang didapatkan berzina lalu dibawa ke hadapan Yesus. Ya, semua udah tahu kisahnya. Dalam Yohanes 8 ayat 7, Yesus hanya berkata apa? Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya. Jadi Yesus ingin mengajarkan kita, jangan menghakimi. Kalau emang lu gak dosa, ya lu lempar aja pertama, ditangkap. Ya, Tuhan bilang begitu. Ya. Dalam firman itu dikatakan Tuhan menunduk menggambar sesuatu dalam tanah. Ketika dia menoleh, udah gak ada orang. Dia tanya pada perempuan itu, mana yang lain? Yang lainnya perlahan mundur, pulang. Tahu karena kita juga orang berdosa, kita juga bukan orang yang benar bisa menghakimi. Ya, jadi kita kalau misalnya menghadapi masalah, apalagi kita dengan keluarga kita dengan kawan kita, teman kita, jangan pernah menghakimi, mencari pembenaran siapa benar siapa salah. Ya, benar sampai salah itu stop sampai di situ. Sudah tahu dia salah, lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan kasih kepada saudara kita. Amin. Dalam ayat lain dikatakan Lukas 6 ayat 37. Kamu boleh buka Lukas 6 ayat 37. Sudah dapat oh ya? Mari kita baca sama-sama. Lukas 6 ayat 37, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ulangi lagi, ampunilah. Ya. Dalam ayat lain juga dikatakan Kolose 3 ayat 13. Kamu boleh buka. Kolose 3 ayat 13. Ya. Sudah, kita baca 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, maka sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Ya, jadi sama. Tuhan sudah mengampuni kamu, perbuatlah demikian. Ulang-ulang Tuhan ingatkan kita. Ya. Satu ayat lagi kalau dibuka, Efesus 4 ayat 31 dan 32. Ya, Efesus 4 ayat 31 32 boleh dibuka.
Efesus 4 ayat 31, mari kita baca 1 2. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang yang lain, terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling sebagaimana Allah di dalam Kristus telah ulang lagi, saudara. Ya, diulang terus. Cuman pilihannya kita mau atau enggak. Ya. Ini yang ngomong bukan beta yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Firman Tuhan yang katakan, ya. Karena kita telah diampuni, maka kita juga harus mau mengampuni sama kita orang lain. Amin. Kita mengampuni itu bukan karena kuat kita, tetapi karena penyertaan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ya. Jadi poin pertama adalah karena kita terlebih dulu telah diampuni. Ya. Lalu poin yang kedua, pengampunan itu adalah keputusan. Ya. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan. Ya. Kalau misalnya kita bicara, kalau sekarang saya belum bisa, kalau sekarang saya belum bisa Bapak untuk mengampuni, ya cerita tentang Bapak Lidi ya, Bapak saya nggak bisa mengampuni dia terlalu menyakiti saya nggak bisa mengampuni dia. Ya. Kalau pengampunan itu balik lagi adalah suatu keputusan. Ya. Tetapi pemulihan itu adalah suatu proses. Jadi pertama itu kita harus ambil keputusan dulu. Ya. Kita harus ambil keputusan. Keputusan itu adalah pilihannya mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Keputusan itu bukan bisa atau nggak bisa. Jadi nggak bisa lagi ngomong, Tuhan saya nggak bisa. Kata Tuhan bukan lu nggak bisa, lu nggak mau. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang keputusan itu harus mutlak, ya atau tidak, mau atau enggak. Ya. Kalau kita masih bilang nggak bisa, berarti kita masih ikutin keinginan daging kita. Ya. Berarti kita masih belum mau, bukan nggak bisa. Semua bisa. Ya. Semua itu bisa, asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita tetap melibatkan Roh Kudus yang memberi kuatan kepada kita. Amin. Ya, mengapa banyak orang yang nggak bisa mengampuni? Ya. Pertanyaannya, mengapa banyak orang sekarang ini yang nggak bisa untuk mengampuni? Ya. Karena umumnya mereka mengandalkan kekuatan dan perasaan mereka sendiri. Balik lagi, self-center. Semuanya tentang gue, semuanya tentang saya, semuanya tentang beta. Itu gak akan bisa kita melepaskan pengampunan. Kalau kita masih mikir diri kita sendiri, itu gak akan bisa. Ya, saya katakan secara medis ya, banyak orang yang stres itu kenapa? Karena salah satunya adalah dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, dia tidak libatkan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika dia berbisnis, dia putar otak gimana caranya supaya saya bisa dapat untung yang sebesar-besarnya. Tahu-tahu rugi, putar otak lagi, tahu rugi lagi, putar otak lagi, pinjam sana pinjam sini, bukannya untung malah hutang tambah banyak. Ujungnya stres. Ya, karena terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri, karena terlalu mengandalkan pikirannya sendiri. Ya, kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan hidup dengan daging, tetapi kita harus hidup dengan roh. Kita harus hidupkan roh kita. Kita harus hadirkan Roh Kudus dalam diri kita. Jadi apapun yang kita perbuat itu, kita selalu minta tuntunan Roh Kudus. Termasuk mengampuni juga sama. Banyak yang gak bisa mengampuni karena masih pikir diri sendiri. Apalagi ya, kalau kita lihat di sini, pokoknya bukan di gereja ini ya, di NTT ini, beta di sana juga ini. Gengsinya tinggi, egonya tinggi. Beta mau ketahuan salah gimana pun beta bisa tunjuk orang lain yang salah. Padahal udah jelas-jelas nih, lu salah. Ya, karena apa? Masih mempertahankan pride-nya diri sendiri, masih self-center. Hidupnya tuh masih untuk diri dia. Hidupnya tuh belum untuk hidup untuk Tuhan. Gimana mau hidup dengan orang lain? Hidupnya aja masih bikin diri dia sendiri. Ya. Jadi kita kalau misalnya kita mau melepaskan pengampunan itu, ya kita harus minta tuntunan Tuhan. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus.
kita harus minta hikmat sama Roh Kudus. Ya. Kita harus minta keputusan yang tepat. Ya. Sesungguhnya kita dapat mengampuni itu karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, itulah yang memampukan kita untuk mengampuni. Bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kehebatan kita. Oh, kita kuat, kita bisa mengampuni. Itu akan menjadi pengampunan yang semu, saudara. Hari ini kita mengampuni, besok kena masalah, kita marah lagi. Hari ini kita mengampuni, besok kita disakiti, kita marah lagi. Ya. Jadi pengampunan yang sempurna, pengampunan yang total, itu semua adanya dari Roh Kudus, dari Tuhan. Ya. Jadi nggak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri lagi. Ya. Kasih Tuhan itu udah tersedia bagi kita, tinggal kita yang memutuskan kita mau nggak mengampuni. Ya. Sekarang tanya ke pribadi masing-masing, ada kepahitan apa, dan mungkin ada luka apa dalam diri kita. Ya. Kita masing-masing punya pergumulan, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ya. Mulai sekarang komitmen buat keputusan. Ya. Kalau kita mau mengampuni, amin. Ya. Jadi selalu ada pilihan buat kita ya. Kalau ada pilihan buat hidup kita mau hidup dalam kebencian dan kepahitan, atau kita mau hidup dalam pengampunan yang abadi. Amin. Jadi semuanya harus balik lagi ke pribadi kita masing-masing ya. Pengampunan itu juga harus diberikan secara total ya. Tadi saya sudah katakan, pengampunan itu tidak bisa sedikit-sedikit, tetapi harus seutuhnya dicurahkan. Ya. Tidak harus ada sisa. Mungkin setelah kita mengampuni, saya ingatkan ya, dua hal yang berbeda ya. Kita mengampuni bukan berarti kita jadi lupa ingatan, nggak ingat sama sekali. Ya. Karena secara medis juga kita, ya kebetulan secara medis ya, jadi saya bahas secara medis juga. Secara medis juga kita punya kemampuan otak itu untuk ada namanya memori, brain memory. Ya. Brain memory itu akan selama kita tidak termakan usia dengan amnesia, brain memory itu akan tetap ada. Bahkan kita sampai tua itu brain memory itu akan tetap ada. Ya. Tetapi bedanya ketika kita melepas pengampunan, walaupun kita ingat perbuatan dia, kita tetap mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Tuhan baik, Tuhan berkati mereka. Ya. Jadi saya katakan bukan berarti kita masuk, oh kita lupa sama sekali, lupa blame, lupa ingatan. Oh kecuali itu kalau misalnya mungkin ada cedera di kepala kok, atau ada amnesia tiba-tiba kok, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau mau bilang lupa 100%, secara medis itu kita ada brain memory, itu nggak akan lupa. Tapi gimana kita menyikapinya, itulah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Kita jadi harus buat keputusan mengampuni. Ya, tadi di ayat Matius 18 ayat 21-22 dikatakan, ya, diberikan Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali? Ya, saya mendengar satu perumpamaan yang dikatakan bahwa dalam adat Yahudi itu pengampunan itu adat biasanya dilepaskan 3 kali. Ya. Yang pertama mungkin dia karena nggak tahu, ampuni. Dia berbuat lagi, mungkin dia hilang. Dia berbuat lagi, udah hukuman menanti dia. Ya. Dalam perikop ini dikatakan apakah sampai 7 kali mungkin? Di saat itu mungkin mungkin saat itu Petrus berpikir seperti, wih, gue mau lihat reaksi Tuhan. Gue gak cuma 3 kali mengampuni, gue sampai 7 kali. Dia berharap Tuhan, mungkin dia berharap Tuhan mau menguji dia. Wih hebat anakku, kamu mau mengampuni lebih dari 3 kali, kamu mau mengampuni sampai 7 kali. Tapi dalam ayat 22 bukan itu yang Yesus katakan. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Berapa kali itu? 490. Ya. Pertama saya pikir, kalau dalam setahun berarti setiap hari kita minimal 1,5 kali mengampuni. Ternyata setelah saya baca lagi salah. Nah itu ya, makanya kalau kita nggak minta hikmat, kalau kita nggak minta tuntunan, kita pakai pikiran kita sendiri. Setelah saya baca lagi renungan lagi, yang ditanya adalah berapa kali aku harus mengampuni saudaraku
mengaku berarti satu kali mengampuni orang itu harus 490 kali. Bukan berapa kali dalam setahun aku harus mengampuni orang. Ya. Satu kali mengampuni orang itu harus 490 kali ya mungkin ya. Ya lu pikir aja sendiri tuh, lu lakuin tuh hampir 500 kali lu mengampuni orang. Ya. Jadi itu hal yang bukan harus ditanyakan sebenarnya berapa kali, itu membicarakan bahwa kita harus terus menerus memberikan pengampunan. Amin. Ya, jadi memang saya katakan sekali lagi bahwa mengampuni itu adalah suatu keputusan. Ya, sekarang tinggal pribadi kita mau hidup dalam pengampunan, mengampuni, atau kita mau terus hidup dalam kebencian, iri, ya, sakit hati, kepahitan dalam hidup kita. Ya, secara medis kesehatan juga itu berpengaruh dalam kesehatan memang. Ya, kita punya di dalam tubuh itu kita punya hormon sedih, hormon senang, mungkin KPR tahu ya, hormon bahagia, hormon stres itu ada saudara. Jadi kalau kita stres, hormon stres kita, ya hormon stres kita itu yang akan terus meningkat, ya. Hormon stres, hormon kortisol itu akan terus meningkat. Jadi ketika hormon kita meningkat terus jadinya kita gangguan jiwa. Ada yang tiba-tiba nanti jalan sendiri keliling Kupang sampai tahu arahnya, tahu-tahu jalan seputar-putar, ya. Ada yang sampai depresi mau lompat di jembatan Liliba cuma kali diputus pacar. Oh haleluya, ya. Bapak mama kasih makan, kasih sekolah dari kecil sampai kuliah, baru ketemu kuliah ketemu kakak nona yang ganteng, yang cantik, pacaran 1 tahun diputusin karena selingkuh, stres, sakit hati. Ya, cari solusinya apa? Lompat jembatan Liliba, simple, selesai. Ya, jangan ya saudara ya. Kalau kita anak-anak Tuhan kita jangan seperti itu ya. Kita anak-anak Tuhan itu kita harus menyelesaikan segala sesuatunya itu berdasarkan hikmat dari Roh Kudus. Kita harus menyelesaikan, memandang satu masalah, menyikapi satu masalah, menyikapi satu dendam, satu kepahitan itu harus dengan tuntunan Roh Kudus. Jangan pernah pakai pikiran kita sendiri saudara. Itu pasti membawa saudara, malapetaka, betul malapetaka. Ya, amin. Ya, jadi buatlah keputusan untuk mau mengampuni. Jadi ketika kita pulang itu kita nggak sama lagi. Kita pulang saya mau mengampuni. Mungkin itu suami saya, istri saya, mertua, mantu, anak, teman, mantan, teman kerja, rekan kerja, semua. Ya. Mulai tuh di list memang dari A sampai Z dalam hati. Mulai sekarang ini di list memang, nanti selesai khotbah doa memang. Ya. Lalu yang ketiga, itu pengampunan. Prinsip pengampunan itu akan membebaskan kita dan akan memerdekakan kita. Amin. Ya, tadi saya sudah katakan, ketika kita melepaskan pengampunan, yang paling diberkati adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita berbuat kebencian, ya, kalau kita melabur kebencian, ya, banyak orang yang nggak menyadari, ya, kalau kita membuat kebencian, kepahitan itu akan merugikan dan akan membelenggu hidup kita. Ya, itu akan membelenggu hidup kita. Dan tadi saya katakan kita akan ingat terus, pagi, siang, sore, malam, mau makan, mau tidur, balik kiri, balik kanan, ingat terus. Itu membelenggu. Ya, kita nggak sadar itu sudah membelenggu kita, mengintimidasi kita. Ya, jadi kebencian dan kepahitan itu membuat hidup kita tidak memiliki damai sejahtera. Ya, bahkan yang tadi saya katakan tidak sedikit menyebabkan sakit penyakit untuk fisik kita. Ya. Lalu sebaliknya kalau pengampunan itu memerdekakan kita dan juga orang yang kita benci. Ya, saya di rumah sakit seringkali di rumah sakit, kalau Bapak Dedi seringkali kalau pasien-pasien cancer itu selalu ditanyanya, kamu masih ada kepahitan apa dalam diri? Ya, bukan berarti cancer penyebabnya 100% ya, tapi ada unsur itu juga berpengaruh dalam kesehatan fisik kita. Ya, kita sering dengar kesaksian juga bahwa orang yang sakit, orang yang lumpuh ketika dia berdoa bersama anaknya, seorang bapak yang lumpuh berdoa sama anaknya, ya, sama-sama melepaskan pengampunan
Jadi dalam pengampun itu juga ada kuasa mukjizat. Kemarin pas diklat juga ada materi tentang kesembuhan ilahi. Salah satunya adalah mengampuni. Jadi memang itu ada, nyata. Kita harus mau melepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka akan ada mukjizat, maka kita juga akan memberikan kasih kepada orang lain. Amin. Gimana caranya kita memberikan kasih kalau kita aja nggak bisa mengampuni? Jangankan kasih, lihat mukanya aja, mendingan gak usah kita lihat. Ya. Jadi kalau kita mau bicara, kita mau mengasihi orang, kita mau memberkati sesama kita, orang lain, itu kita juga harus melepaskan pengampunan. Ya. Di sini saya beri contoh dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 29. Bisa dibuka kamu aja. Lukas 6 ayat 27 sampai 29. Ya, mari kita baca sama-sama Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Luar biasa ya. Tadi ayat 28 ketinggalan ya? 28 belum baca. Ya, ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya. Jadi di sini dikatakan kita harus mengasihi musuh kita. Gak cuma mengasihi, kita harus minta berkat bagi orang yang mengutuk kita. Berdoa, minta berkat bagi mereka. Ya. Selebih itu juga kita harus ketika kita ditampar pipi yang satu, kita harus memberikan pipi yang lain. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa standar hidup kita di dalam Kristus Tuhan, ya, itu berbeda dengan standar hidup dunia. Amin. Standar hidup kita yang dipenuhi Roh Kudus, yang hidup dalam Tuhan, itu berbeda dengan orang dunia. Ya. Di selanjutnya ayat Lukas selanjutnya dikatakan kalau misalnya kamu berbuat baik hanya kepada orang yang baik, apa bedanya kamu dengan apalah jasamu? Ya, itu sama. Jadi standar hidup kita itu harus berbeda, ya. Jadi kalau kita disakiti, kita difitnah, ya, kita dimaki, ya, kita nggak boleh emosi, ya. Jadi ya kita bilang, zaman sekarang tuh gampang banget emosi, marah tuh gampang. Tengah jalan dapat keras dari belakang, satu kali dia, dua kali mulai buka kaca, apa lu, woi? Jangankan di klakson, saudara, orang lihat saya lagi berdiri, orang lihat. Apa lu lihat-lihat? Nah, sekarang itu kita tuh, harus bisa menguasai diri. Hidup kita tuh bukan kita lagi, hidup kita tuh udah hidup Roh Kudus. Kita harus punya karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Jadi mulai sekarang yang gampang-gampang marah, gampang emosi, bertobat. Bertobat dalam nama Yesus. Minta Tuhan, minta hikmat, bertobat. Ya. Yang dimarahin juga bertobat, jangan balas marah. Bertobat, ampunin, doain supaya dia berubah, supaya dia diberkati Tuhan. Amin. Ya. Jadi memang itu memang kita menjadi suatu masalah yang dalam hidup kita itu ya mungkin hal sepele ya. Sepele kenapa? Karena itu terbiasa dalam hidup kita, itu jadi habit, kebiasaan hidup kita. Akhirnya menjadi sangat mudah untuk kita lakukan. Coba kalau misalnya suami pulang kerja, ya, istri marah-marah, atau pagi-pagi suami pulang kerja, suami marah-marah dulu, pulang-pulang, suami masih capek-capek, loyo-loyo, baju udah kancing kebuka kanan kiri, baru sampai rumah, baru buka pintu, istri langsung bilang, celaka saudara, itu yang ada, berantem langsung malam itu. Bagus kalau berantem, kalau yang satu lari, ada penyelesaian. Ya. Jadi kita itu harus belajar dari firman Tuhan, harus mengampuni, harus berdoa, doakan. Pagi suami mau kerja, marah-marah, pulang pas buka istri lagi nyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan suami yang sangat arfa, Engkau memberikan suami yang sangat baik bagiku. Suami pulang juga mau marah-marah, begitu. Tuhan ampuni beta, karena beta suka marah-marah. Itu saudara, kita nggak perlu
dengan kuat kita nggak perlu nunjukin kita siapa kita hebat, nggak perlu. Doain, ampunin. Itu secara nggak langsung membuat hubungan keluarga kita itu semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi bertobat ya. Mungkin yang masih ada yang bertobat ya. Tapi jadi masalah lagi apa? Yang jadi masalah lagi sekarang adalah seringkali itu cobaan kita itu adalah ketika kita sudah berbuat sesuai firman Tuhan, ya, ketika kita sudah mau berdoakan, kita sudah mengampuni, lalu kita cerita dengan teman, wih kemarin beta suami begini. Tapi pas pulang beta doa, dong langsung beta suami langsung minta maaf. Yang bahaya apa? Temannya kita cerita, lu bodoh le, sudah suami begitu, ini masih doain dia. Itu juga masalah saudara. Kita yang sudah suci, kita sudah hidup dalam Tuhan, kita sudah terima kasih Tuhan yang mengampuni. Kita pikir lagi, betul juga. Wih, bodoh le beta, makin membodohi diri sendiri, tambah lagi celakanya. Ya? Jadi itu juga berbahaya, ya. Jadi jangan kita dalam komunitas itu juga penting ya. Dalam komunitas itu juga penting pilih orang-orang yang betul-betul kita bisa rangkul dalam Tuhan ya. Jadi tapi saya ingin katakan, walaupun teman kita berkata lu bodoh atau wih lu memang betul-betul sama ada otak tapi saya ingin katakan, kita boleh bodoh di mata dunia, kita boleh bodoh di mata teman-teman kita, tapi kita berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi mulai sekarang ya, saudara-saudara harus tahulah bagaimana menyikapi masalah. Masalah memang boleh ada saja masalah itu. Tinggal kita aja gimana menyikapi masalah tersebut. Ya, minta tuntunan Tuhan, minta Roh Kudus, ya, untuk hanya untuk kita supaya kita bisa menyikapi masalah itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya. Dalam ayat 1 Petrus 3 ayat 9, ya, 1 Petrus 3 ayat 9 dan 10, ya, bisa dibuka. 1 Petrus 3 ayat 9 dan 10. Ya, hari ini saya banyak buka ayat karena memang ketika saya baca saya sangat diberkati, banyak ayat-ayat yang betul-betul memberkati saya. Ya. Jadi semakin kita banyak baca firman, semakin kita banyak ayat, kita semakin dibukakan. Kita semakin dapat hikmat. Amin. Ya, 1 Petrus 3 ayat 9 kita baca sama-sama. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat 10, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang baik. Ya, amin. Ya jelas kejahatan jangan balas kejahatan, dan itu sudah contoh ya. Istri marah, udah pulang doain, nanti suami luluh sendiri. Ya, sebaliknya istri marah suami duduk doain, nanti istri lihat bertobat sendiri. Ya, jadi kita harus betul-betul menjaga ucapan kita harus betul-betul menjaga perkataan kita juga ya. Memang lidah itu tak bertulang, gampang kalau ngomong. Kutuk apalagi sekarang menguji ke orang gampang. Ya, mama-mama, bapak-bapak yang kasih ajar anaknya sekolah, gak bisa lu bodoh lu bodoh le, kerja ini saya bisa, matematika hanya 2 kali 3 saya bisa. Beta kalau jadi anak, kalau beta bisa beta jadi guru mama, beta bukan jadi murid lain. Ya, itu namanya belajar. Jangan kita mau ucapkan kutuk. Oh anak yang pintar, ayo nak belajar lagi, bisa, kamu pasti bisa. Itu harus support system, itu penting saudara. Ya, jadi jangan kita itu harus terus menjadi batu sandungan, justru ya, menjadi mengganjal hidup kita, keluarga kita ya. Jadi memang hari ini kita belajar betul-betul kita harus melepaskan pengampunan itu. Ya, di sini tadi dikatakan jangan buat kejahatan, lalu tadi di firman Tuhan dikatakan kalau tampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Oh itu, luar biasa saudara. Jangankan kasih pipi kiri, ini tangan sampai dia hidung sasu bagus. Iya enggak? Nah, karena masih pikir kekuatannya sendiri ya. Di sini Tuhan ingin ajarkan kita ini seperti perumpamaan ya, dari 1 Petrus 3:9 tadi, jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Jadi Tuhan tuh mau ngasih tahu kita jangan membalas kekerasan itu dengan kekerasan.
Kalau misalnya kita dipukul, ya kasih pipi kiri kita. Ya, itu kita diajarkan betul supaya kita tidak menyelesaikan masalah kekerasan itu dengan kekerasan. Ya. Kenapa demikian? Saya ingin kasih tahu saudara, kekerasan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya. Kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Kekerasan itu justru akan membuat masalah baru dalam hidup kita. Ya. Apalagi sekarang ini jiwa-jiwa muda, orang di sini kan hebatnya kuat-kuat, ya, diri paling kuat. Dan kita bilang, karena klakson sendiri 1 kali buka kaca, 2 kali, ya, rem 3 kali, rem hadap di depan, buka pintu keluar, aku pukul kita di situ. Ya, jadi jangan pernah membalas kekerasan dengan kekerasan. Firman Tuhan sudah katakan itu. Ya, perumpamaan juga katakan itu. Kalau katakan bukan begitu. Karena kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah baru. Ya. Lalu kekerasan itu, kekerasan yang dibalas kekerasan itu memang seperti sebuah lingkaran iblis. Ya. Itu akan terus berputar di situ. Ya, itu akan terus menerus berputar di situ. Apalagi kalau misalnya berbicara tentang tawuran antar apa biasanya di sini. Tawuran di Jalan Polisau itu di mana? Bukan. Itu antar apa? Biasanya. Ada toh dari suku toh, antar suku. Begitu. Mati satu mati. Dia bilang, darah dibalas dengan darah, lu tunggu. Besoknya dihadang satu mati. Yang lawan bilang, darah dibalas dengan darah, lu tunggu waktunya. Terus berputar terus, makanya nggak selesai-selesai. Ya, kalau kita nonton film yang biasanya film kungfu atau film yang action ya, pas bapaknya dibunuh, yang lihat siapa? Anaknya. Anaknya lihat, pasnya dibunuh. Ya, dalam anaknya ada kebencian. Anaknya bilang, untung gua masih kecil, kalau gua udah gede lu mati. Pas dia gede, dia ngapain? Balas bunuh. Pas dibunuh bapaknya, yang lihat yang dibunuh siapa? Anak. Putar lagi. Untung gua masih kecil, kalau gua udah gede lu mati. Putar terus saudara. Kalau kita balas kekerasan, itu akan terputar di situ terus. Itu adalah lingkaran iblis yang harus kita hindari. Amin. Ya, jangan ada jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan ya saudara-saudara ya. Tapi kita harus lemah lembut, kita harus selesai ya. Jadi tadi contohnya kalau kita balas kekerasan itu akan menimbulkan masalah baru. Maki balas maki, masalah barunya apa? Satu lari. Ya, tahu lagi di mana. Lagi lari keadaan emosi, fokus nyetir soal fokus, kena serempet lagi mobil celaka, masalah baru lagi. Ya. Jadi jangan pernah menyelesaikan masalah dengan kekerasan, karena kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru hanya akan menambah masalah baru. Amin. Ya. Jadi Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Tadi ya, samanya kita harus menguasai diri kita. Kita harus menguasai diri kita dengan tuntunan Roh Kudus ya. Kalau kita sendiri itu susah, saudara. Ya, jadi tadi kalau kita bilang gampang, susah itu sebenarnya gampang. Yang penting kita mau dan kita mau menurut sertakan Roh Kudus ya, karena kekuatan itu semua asalnya dari Tuhan. Kekuatan itu semua asalnya dari Roh Kudus, bukan dari kita lagi. Amin. Ya. Jadi kenapa Tuhan juga mau mengajarkan kita untuk mengampuni dan tidak membalas kekerasan. Tadi kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Ya, yang kedua Tuhan benci kekerasan. Dalam Mazmur, bisa buka Mazmur 11 ayat 4 dan 5. Ya, Mazmur 11 ayat 4 dan 5. Mungkin cepat saya sudah berapa nanti Bapak dia problemnya takut buat terlalu lama. Haleluya. Masih semangat tuh saudara-saudara? Sedikit lah saudara-saudara. Ya. Dalam Mazmur 11 ayat 4 dan 5 berkata, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga,
matanya mengamati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Ayat 5, Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang. Jadi jangan sudah pikir, Tuhan nggak ada di sini, Tuhan di surga sana nggak tahu kita mau pukul kanan kiri, terus tendang kanan kiri, terus Tuhan sangat tahu. Ya. Jadi nggak begitu ya saudara ya. Dan firman katakan dia dari atas, dari surga itu mengamati ya kita, anak-anaknya. Ya. Jadi betul-betul dia membenci kekerasan. Oh sekarang jangan juga saudara jadi berpikir, tadi memang kata dia membenci orang mencintai kekerasan. Jangan-jangan Tuhan membenci beta. Soalnya ya saudara ya, Tuhan itu bukan membenci orang yang berdosa, ya. Tapi yang Tuhan benci adalah dosanya. Ya. Tuhan itu tidak membenci orang yang berdosa. Tuhan itu mengampuni, mengasihi orang yang berdosa. Justru itulah yang Tuhan rangkul. Ya. Tuhan itu membenci dosanya. Kenapa? Karena dosa itu yang buat kita menuju pada menuju pada neraka. Ya. Jadi dosa itulah yang betul-betul menuju kita dalam kebinasaan. Jadi bukan berarti Tuhan benci kita, enggak. Ya, yang penting kita mau bertobat, kita mau mengampuni, ya, kita mau ada yang libatkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, yang pertama Tuhan Tuhan benci dengan kekerasan. Yang kedua karena itu akan menyakiti hati Tuhan. Jadi kalau kita sudah membuat kekerasan, secara nggak sadar, saudara, kita tuh sudah menyakiti hati Tuhan. Ya. Kalau kita berbuat kekerasan itu kita tahu Tuhan udah ngamatin kita dari surga, baru udah jelas dia membenci kekerasan. Lalu kita membuat kekerasan, itu menyakiti hati Tuhan. Ya. Dalam Yeskiel 8 ayat 17-18, bisa kamu buka Yeskiel 17-18. Yeskiel 8 ayat 17 dan 18. Ya, mari kita baca sama-sama Yeskiel 8 ayat 17. Firman Tuhan berkata, lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu hai anak manusia, orang kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tidak senonoh. Ada 18. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku, Tuhan bilang apa? Dengan suara nyaring Tuhan bilang, aku tidak akan mendengarkan mereka. Sama sebenarnya intinya tadi. Ya. Kalau kita tidak bisa mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Sama seperti ini. Ya. Kalau kaum Yehuda dengan berbuat di tanahnya itu melakukan perbuatan kekejian, ya. Kalau kita bicara kaum Yehuda itu diri kita sendiri, ya. Kaum Yehuda itu diri kita sendiri. Mereka memenuhi tanahnya dengan kekejian dan kekerasan. Ya. Anggap kaum Yehuda itu adalah diri kita sendiri. Tanah-tanah kita itu adalah apa? Yang tadi, suami kita, istri kita, mantan pacar, ya, mertua kita, mantu kita, itu tanah kita. Kalau kita terus membuat kekerasan di dalam situ dan kepahitan, kita tidak akan diberkati, saudara-saudara. Ya, amin. Jadi harus buat keputusan, harus betul-betul kita memberkati. Yang terakhir, agar kita tidak terbelenggu oleh malapetaka. Dalam Mazmur 140 ayat 12 dikatakan, pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Jadi kalau misalnya kita terus melakukan kekerasan, ya, buat kekerasan itu tidak melepaskan pengampunan, itu kita mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Jadi sekarang harus bertobat, saudara. Ya, mungkin yang merasa masih punya sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya, ya, merasa bahwa saya ini sering sekali disakiti, ya. Mungkin kalau disakiti orang yang gak dikenal, mungkin ya kita bodo amat. Tapi kalau yang sering menyakiti saya siapa? Kakak saya mungkin, adik saya mungkin, ya, orang tua saya, suami saya, istri saya, mantu saya, pacar saya.
Ya, orang-orang yang betul-betul menampur kasih sayang kita justru yang menyakiti kita, itu adalah hal yang sulit, saudara. Ya, mungkin kita masih bilang bahwa itu susah. Ya, saya nggak bisa. No, harus ambil keputusan. Bukan nggak bisa, tetapi saya harus mau. Ya, bukan bicara bisa tidak bisa, tapi bicara mau atau tidak mau.